Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Venomize. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Di pesawat markas Poison, ilusi Mistress Death memerintahkan Thanos untuk turun ke bumi dan menculik Kid Kaiju. Di markas itu, Dr. Doom melihat ilusi ibunya, sedangkan Jean Grey melihat ilusi Profesor X. Doom dan Jean diperintahkan oleh kedua ilusi tersebut untuk bertahan di pesawat agar berjaga-jaga seandainya ada serangan. Cletus Kasady juga melihat ilusi, yaitu para korban kekejamannya. Di kota New York, pertempuran sudah terhenti karena pasukan Poison pergi berpindah. Meskipun begitu, Kapten Amerika yakin ini pasti bukanlah akhir perang. Di gedung Alchemax, Cyclops memberitahu bahwa dia merasakan pikiran Jean. Karena itu, dia sekarang tahu bahwa Jean sedang berada di pesawat angkasa di orbit bumi. Akan tetapi, Eddie Brock berusaha memperingatkan bahwa itu bukanlah Jean yang asli, melainkan Poison yang memanfaatkan kekuatan telepati Jean dengan tujuan memancing mereka keluar. Selain berdebat dengan Scott Summers, Eddie juga mengalami cekcok dengan Flash Thompson. Flash menolak dimanfaatkan untuk mengalahkan Poison karena tak mau membunuh host lagi. Sementara Eddie bersikeras mengatakan bahwa host mati ketika dikuasai oleh Poison. Adu mulut ini berhenti saat gedung Alchemax tiba-tiba diserbu oleh para Poison yang muncul melalui portal buatan Dr. Druid. Poison bisa mengetahui ada simbiot di tempat itu karena memang tiap simbiot sudah dipasangi pelacak. Dalam pasukan ini ada pula Cletus Kasady. Eddie dan beberapa hero tentu berjuang menghadapi serangan, sedangkan Kitty Pryde membawa murid-muridnya pergi. Nightcrawler dan Magik juga membantu memindahkan para siswa itu. Dalam pertempuran, iBoy dan Jimmy Hudson bisa dikuasai oleh Poison. Saat itu Eddie menyuruh Moon Girl berdiam bersama Dr. Steven supaya tetap aman, tapi Lunella ingin ikut melawan. Di tengah baku hantam, Lunella terkejut menyaksikan Devil Dinosaur mendadak menghilang. Tak lama kemudian, penyebabnya terungkap. Devil telah dipindahkan oleh Kid Kaiju alias Keikawade yang baru saja muncul bersama hero-hero lain, termasuk Kapten Amerika, dengan dibawa terbang oleh para monster bawahan Skrull. Kay berlanjut menampilkan lagi kehebatannya. Dia memanggil beberapa monster yaitu Goom, Gomdula, dan Gorgilla. Di tengah bentrokan ini, Kapten Amerika diberitahu bahwa kini lokasi markas Poison sudah diketahui. Jadi ada rencana untuk melancarkan serangan langsung ke sana. Karena itu para hero bersama-sama mundur meninggalkan pasukan Poison. Mereka terbang pergi dari gedung Alchemax menggunakan dua pesawat. Lunella tidak terlibat dalam proses ini karena ada tindakan dari Kid Kaiju. Seperti Eddie, rupanya Kay juga tidak mau Lunella terkena bahaya, maka dia memberikan Modred's Causeway kepadanya. Benda itu sudah diatur oleh Kay supaya langsung memindahkan Lunella ke tempat Devil Dinosaur. Ketika melihat pelarian ini, Cletus memaksa Dr. Druid membawanya ke markas agar bisa menyelesaikan pertempuran yang belum selesai. Akan tetapi, Druid menolak karena perintah bagi mereka adalah berada di bumi dan menambah jumlah. Saat itu penerbangan para hero tidak mulus. Salah satu pesawat terjatuh karena ditabrak oleh Poison Thanos. Untungnya para penumpangnya selamat, sementara itu pesawat yang satu lagi terus melaju, sebab orang-orang di dalamnya bertekad untuk tetap melanjutkan misi. Di daratan, para penumpang keluar dan bertemu Thanos yang disertai para Poison kecil. Beberapa Poison kecil berusaha mengendalikan Flash Thompson, tapi mereka mati dalam sekejap ketika menyentuhnya. Flash dengan cepat menembaki Thanos, namun semua tembakannya tak ada efeknya. Sedangkan serangan energi dari mata Thanos mampu menaklukkan Flash. Para hero yang lain bergegas mengeroyok Thanos. Ternyata Thanos sangat perkasa dan mampu bertahan, bahkan sampai mengalahkan para hero tersebut. Melihat situasi gawat ini, Kid Kaiju tidak tinggal diam. Dia memanggil para monsternya, yaitu Slizik, Skrull, Hypho, Mekara, dan Aegis. Ketika tiba, Aegis langsung saja menghantam Thanos. Selanjutnya, para monster terus memukuli Thanos hingga dia tampak kewalahan. Ini membuat Kay sedikit lega, tapi tanpa ia sadari ada bahaya yang sedang mengintai. Poison Crossbones menembakkan simbiot kepada Skrull, lalu Poison kecil berlari menguasainya. Dengan demikian, Skrull pun berubah dan berbalik mengincar Kay, yang menjadi panik dan ingin memulihkan Skrull. Namun Flash Thompson memberitahu bahwa itu sudah mustahil dilakukan. Skrull terlalu berbahaya apabila dibiarkan, maka Flash memutuskan untuk bertindak. Dia terpaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tak ia sukai. Dia melompat dan menyentuh Skrull. Sentuhan Flash membuat Skrull merasa kesakitan dan tubuhnya mulai rusak. Setelah itu Slizik membakarnya dengan semburan api hingga Skrull musnah. Tentu saja kematian Skrull menimbulkan kesedihan pada diri Kay. Di orbit bumi, satu pesawat para hero masih melesat sambil dikejar oleh para Poison.
Pesawat itu sendiri diatur oleh kecerdasan buatan bernama Danger. Begitu mendekati tujuan, Danger menabrak pesawat Poison supaya bisa masuk, lalu menutup lubang tubrukan tadi dengan cahaya keras. Di sana tanpa terduga, para hero justru dihadang oleh Cletus dan beberapa Poison lain. Rupanya Cletus berhasil meyakinkan Druid untuk membawanya ke markas. Ini membuat para hero harus dibagi menjadi dua tim. Sebagian menghadapi Poison, sedangkan Scott, Beast, dan Bloodstorm bergegas mencari Jean. Eddie dan Peter Parker bersama-sama bertarung melawan Cletus, tapi ini tidak mudah. Bahkan Cletus bisa menusuk Peter. Eddie memutuskan untuk melakukan satu cara demi menyingkirkan Cletus. Dia menginstruksikan Danger agar membuka penutup lubang tadi. Akibatnya Cletus pun terlempar keluar. Peter juga ikut terlontar, namun Eddie yakin Peter akan bisa bertahan hidup, sedangkan para hero lainnya berpegangan agar tidak terbawa. Di tempat lainnya, Scott bersama Beast dan Bloodstorm menemukan Jean. Sayangnya itu adalah ilusi. Beast dan Bloodstorm melihat pula ilusi tersebut, namun sebagai sosok yang berbeda. Bloodstorm bisa menyadari bahwa ini memang adalah jebakan untuk memancing mereka, seperti yang telah diperingatkan oleh Eddie. Mereka bertiga kemudian merasakan kesakitan. Pada saat yang sama muncul Poison, Dr. Doom, dan Jean Grey. Terungkap juga pemimpin sesungguhnya para Poison, yaitu satu makhluk yang disebut Ratu Poison. Dialah yang memberikan ilusi kepada Thanos, Doom, dan Jean. Sang ratu merasa percaya diri akan menang. Selain itu, Doom mengatakan bahwa planet bumi akan segera menjadi milik Poison. Di tengah keadaan gawat ini, Scott terus meminta pertolongan Jean. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Badan Poison Jean hancur berkeping-keping. Dari dalamnya, Jean keluar dalam wujud energi. Tubuh Jean memang sudah habis dihisap oleh Poison, tapi ternyata pikirannya masih bertahan. Saat itu Jean menampilkan kehebatannya. Dia sukses membunuh Ratu Poison. Dia juga membuat para Poison mati, termasuk yang sudah menguasai simbiot maupun para Poison kecil. Setelah itu Jean menciptakan tubuh fisik untuk dirinya. Scott tentu merasa bahagia dengan kembalinya Jean. Dengan diatasinya masalah Poison, para hero pulang menggunakan Danger. Mereka tentu tidak melupakan Peter Parker. Angel terbang memasukkan Peter ke dalam pesawat. Di bumi, Dr. Steven bekerja sama dengan para ilmuwan Alchemax lainnya sampai berhasil menemukan cara melepaskan simbiot yang melekat pada orang-orang. Para simbiot itu kemudian dipulangkan oleh X-Men ke planet Clintar. Di Pulau Mu, Kid Kaiju bersama para monsternya telah kembali. Mereka tentu berduka karena kehilangan Skrak. Walaupun begitu, sepertinya ada sedikit bagian dari Skrak yang tetap hidup. Di pulau itu muncul satu monster hijau kecil yang menyebutkan nama Skrak. Sekarang para Poison memang sudah tewas, tapi ternyata masih ada di antara mereka yang selamat, yaitu Jimmy Hudson. Nasibnya diceritakan dalam X-Men Blue isu 29 dan 30. Dia kini bisa berganti bentuk antara wujud Poison dengan wujud fisik mutan Jimmy. Dia berusaha bersembunyi tapi ditemukan oleh tim X-Men muda. Rupanya Jean Grey yakin bahwa diri Jimmy Hudson yang asli masih belum benar-benar lenyap. Poison Jimmy sendiri menegaskan bahwa Jimmy asli sudah mati, sedangkan dirinya adalah benar-benar Poison. Sempat terjadi pertarungan antara dia melawan X-Men hingga Poison Jimmy bisa mengikat Jean dan hendak membunuhnya. Sepertinya harapan Jean memang terbukti benar. Poison Jimmy mendadak batal melakukan tindakan pembunuhan. Dia berganti wujud dan mengaku kebingungan. Dia merasakan ada dua pikiran di dalam tubuhnya yang saling bersaing demi memegang kendali. Pada akhirnya, Jean bicara berdua saja dengan Jimmy. Jean menceritakan pengalamannya ketika bertahan di dalam Poison sampai berhasil membebaskan diri. Dengan keadaan Jimmy yang sekarang, Jean percaya Jimmy masih merupakan temannya dan orang yang baik. Menurut Jean, Jimmy membutuhkan ruang untuk merenungkan tentang jati dirinya. Karena itu, Jimmy pun memutuskan untuk pergi meninggalkan X-Men. Di kemudian hari, tampaknya Poison Jimmy tidak menjadi jahat. Dalam X-Men Blue issue 36, Scott dan Jean sedang berduaan dan akan berciuman. Tanpa mereka sadari, di dekat situ ada Sebastian Shaw yang hendak menyerang mereka. Untungnya ada pertolongan tak terduga. Shaw tiba-tiba disergap dan diikat oleh Jimmy. Sementara itu, tentang Poison Cletus Kasady, penulis Venomize yaitu Cullen Bunn menyampaikan bahwa selama penyatuan dengan Poison, kendali tetap lebih banyak dipegang oleh Cletus dibandingkan oleh Poison. Kelanjutan Cletus sendiri diceritakan dalam Web of Venom Carnageborn. Seusai kekalahan sang ratu, lapisan Poison terlepas dari tubuh Cletus, lalu dirinya mulai meluncur turun ke bumi sambil terbakar. Dalam proses ini, dia dilindungi oleh sisa-sisa simbiot Carnage yang ternyata masih terkandung di dalam badannya. Meskipun begitu, beberapa menit setelah terjatuh di daratan, Cletus tewas. Mayatnya diambil oleh pihak berwenang tapi bisa dirampas oleh Church of New Darkness, yaitu suatu sekte yang menyembah Null. Mereka berniat membangkitkan lagi Cletus.
Itulah pembahasan tentang Venomize. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.